Baiklah Bapak Ibu semua, pada video kali ini saya mau coba bahas mengenai informasi yang selalu saya berikan setiap pagi atau sebelum jam market bursa itu ke grup investor atau ke grup nasabah-nasabah Mirai Aset yang saya miliki. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang biasanya saya share setiap pagi itu ada small cap stock info. Nah, untuk small cap ini Bapak Ibu, ini biasanya saham-saham yang untuk fast trading atau scalping ya. Jadi main cepet aja Bapak Ibu, trading cepet gitu ya. Jam 9.00 langsung buy sell gitu ya Bapak Ibu untuk di hari itu. Gitu. Nah, di sini ada contoh sahamnya. Biasanya tim analis Mirai memberikan 3 rekomendasi saham untuk scalping ya. Dan di sini untuk contoh hari ini ada BBYB ya, dan sedikit penjelasan mengenai BBYB dan pertumbuhan ataupun laporan keuangannya BBYB ya. Di sini ringkasannya ada, dan di sini juga bisa kita lihat market cap-nya ya, dikasih info, volume transaksinya dia ya di hari sebelumnya, lalu batas take profit dan cut loss ya, support dan resistennya, stop loss-nya juga untuk cut loss ya Bapak Ibu. Nah, dijelaskan juga di sini, lalu net buyer ya, dan net sellernya siapa, dari broker mana pada hari sebelumnya ya. Dikasih info juga di sini, oh ternyata ini saya kasih contoh, misalkan net buyer si BBYB pada hari sebelumnya ada broker CP ya dengan 7,6 M ya bio, dan SQ menjual 3,9 M. Artinya di sini terjadi akumulasi pada hari sebelumnya. Wajar memang hari sebelumnya terjadi kenaikan. Nah, biasanya hari ini 9.00 itu sahamnya melejit naik dulu baru langsung dibanting karena para broker ini atau para bandar kita sebutnya take profit. Ya, lalu di sini juga kita bisa lihat ringkasan sedikit tentang revenue dan net income-nya ya. Nah, 24% peningkatannya dibanding dengan tahun atau kuartal sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada ya Elite dan SMGA ya. Nah, tetap di sini Bapak Ibu disclaimer ya atau dianalisa ulang. Nah, small cap sendiri itu dibikin oleh Pak Nafan Aji ya, analis dari Mirai Aset Sekuritas ya, di bagian investment information di retail business ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua biasanya saya share itu adalah breakfast time. Ya, breakfast time ini ya informasi global di sini bisa kita lihat, oke. Nah, hari ini informasi global ya, bursa Amerika ya ditutup menguat tipis ya, Nasdaq menguat cukup tebal ya. Nah, lalu di bursa Eropa juga sama ya, ditutup melemah dan melemah tipis juga, oke. Nah, lalu di bursa di bursa Asia termasuk IHSG ya, IHSG di perdagangan sebelumnya atau hari Jumat tutup ya karena libur, dan di bursa Asia sendiri di hari Jumat kemarin itu minusnya cukup dalam ya, semuanya minus ya Bapak Ibu ya. Jadi ya cenderung IHSG juga mengikuti bursa Asia ini ya Bapak Ibu ya. Walaupun bursa Amerika ini naik tipis, tapi mayoritas bursa turun sehingga kita asumsi bahwa IHSG hari ini juga ikut melemah. Lalu di sini ada informasi tentang harga komoditas ya Bapak Ibu, mulai dari nikel ya, tin, copper, oil ya Bapak Ibu ya. Di sini ada, bisa kita lihat, oh nikel di sini terjadi kenaikan harga komoditas senilai 0,8%, tipis ya Bapak Ibu. Nah, lalu juga sama di sini coal, gold ya, CPO, pulp and paper ya, sama juga tipis naik dan turunnya. Jadi kita simpulkan kalau saham-saham komoditas pada hari ini juga mungkin kenaikannya atau penurunannya tidak seagresif harga komoditasnya, karena harga komoditasnya sendiri ya naik ataupun turun tidak agresif gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk cara baca breakfast time-nya Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga biasanya saya share ini ya, daily technical analysis ya. Ini juga yang bikin oleh Pak Nafan Aji ya di sini ya. Nah, beliau ini memang di bagian senior
technical analyst ya, atau di retail bisnis ya. Nah, Pak Nafan sendiri sering membagikan tentang analisa teknikal ya Bapak Ibu ya. Nah, daily technical analysis ini lebih cenderung untuk swing trade Bapak Ibu, untuk jangka menengah ya, bisa kita simpan 1 bulan atau hanya 1 minggu saja ya. Beli hari ini, jual ketika sudah menyentuh batas resistennya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini juga dia kasih tahu indeks JCI ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, terus di sini juga ada rekomendasi sahamnya, ada Ali, potensi rebound, Bank Mandiri juga sama potensi rebound, UT, UNTR ya, terjadi akumulasi di sini ya. Nah, saya kasih contoh aja di sini, salah satunya adalah Bank Mandiri ya, terjadi potensi rebound ya Bapak Ibu, sekali lagi potensi rebound. Nah, kenapa? Karena di sini terjadi downtrend dulu ya Bapak Ibu ya, downtrendnya, dan di sini ada sedikit pelemahan downtrend ya. Nah, sehingga untuk Bank Mandiri ini potensi rebound ya Bapak Ibu, naik ke atas dari sebelumnya terjadi penurunan, dan potensinya hari ini naik ke atas sini ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi seperti yang kita tahu hari ini Bank Mandiri malah turun ya, dan ya memang downtrendnya menyentuh area support ya, area support downtrend di harga 59.50 ini ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dilihat. Nah, biasanya kalau kita lihat di sini teknikalnya ya, terjadi pantulan. Nanti informasi lebih jelasnya ya mungkin bisa saya share di video-video berikutnya. Di sini juga dikasih lihat ya, take profit pertama di angka 6250, kedua dan ketiga ya. Area supportnya 5950 ya. Kalau untuk trading boleh cut loss dulu, atau ya kalau kita lihat perusahaannya memang perusahaan bagus secara laporan keuangan ya kita hold. Tergantung tujuan kita dalam berinvestasi. Untuk trading ya mau nggak mau kita harus disiplin cut loss, tapi kalau untuk investasi ya kita harus sabar ya. Ketika harganya turun kita average down. Gitu. Yang penting money manajemennya tetap terjaga. Lalu saya juga sering share berita mengenai ya informasi global ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini saya bilang cukup penting ya, cukup penting kita tahu ya. Kita bisa tahu di sini, saya kasih contoh ya, BI menaikkan suku bunga di April ya 6,25% ya, dan di bulan Mei ini kemungkinan tetap mempertahankan suku bunganya di 6,25% ya. Masih cukup tinggi, masih terbilang tinggi. Jadi untuk saham-saham perbankan ya pasti kena dampak negatif dari peningkatan atau tingginya suku bunga yang diterapkan oleh BI. Gitu ya Bapak Ibu, bisa dibaca sendiri dan diartikan sendiri juga ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu biasanya saya share juga tentang corporate action. Corporate action sendiri Bapak Ibu ya, ini tentang aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan itu mau ngapain? Contoh, misalkan, ini ada hari Senin ya, WIM ya, rokok Wismilak nih, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya. Nah, rokok Wismilak ini mau mengadakan public expose di hari Senin ini ya Bapak Ibu ya. Apa itu public expose? Ya semacam RUPS, cuma mini workshop gitu ya Bapak Ibu. Nah, informasinya bisa kita ketahui kalau di sistem Mirai Aset, dan kita juga biasanya terima undangan melalui email. Nah, gimana cara ikutnya? Ya kita cukup menjadi pemegang sahamnya saja, gitu ya. Sama juga dengan RUPS. Nah, di sini ada rapat umum pemegang saham WIM ya, melakukan public expose berbarengan dengan RUPS-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi sama. Lalu di sini maturity date warrant ya, dan ada Hopway ya, dan come date bonusnya Seger ya. Seger melakukan di sini sepertinya ini dividen bonus ya, dividen bonus dalam bentuk saham ya Bapak Ibu ya. Seger membagikan dividen dalam bentuk saham, dan di sini come date cash dividend ya, kita bisa tahu ada Mark membagikan dividen, dan hari ini adalah hari terakhir saham-saham ini
membagikan dividen ya. Hari terakhir kita beli saham untuk mendapatkan dividen di saham-saham ini ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ex-date ya, payment date-nya Bapak dan Ibu mungkin sudah paham mengenai come date, ex-date, dividen. Nah, corporate action juga untuk besok, jadi kita bisa ancang-ancang hari ini ya Bapak Ibu. Kita cek-recek besok ya. Nah, ada saham-saham ini ya, kita bisa pantau. Oke. Nah, lalu scroll lagi ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu juga ada rekomendasi dari tim analis juga, tim analis dari Mirai ya. Dari Pak Tasrul Tanar ya Bapak Ibu. Dari Pak Tasrul Tanar, dia memberikan informasi mengenai IHSG, oke. Lalu ada rekomendasi sahamnya juga ya. Doit, ADMR dan Wins. Contoh Doit ya, daily. Di sini juga ada keterangannya buy on weakness ya Bapak Ibu ya. Jadi take profitnya, lalu di angka cut loss-nya di area berapa gitu. Semua sudah diinformasikan. Jadi untuk satu hari yang sama biasanya tim analis dari Mirai membagikan ya. Di small cap ada 3 saham untuk scalping, 3 saham untuk trading, dan 3 saham juga dan 3 saham juga untuk swing ya Bapak Ibu, untuk swing ya. Hampir sama dengan technical tadi ya. Yang ini daily technical analysis sama juga seperti ini Bapak Ibu, cuma pendekatannya aja berbeda. Maksudnya indikator yang digunakan berbeda ya, tapi tetap bisa jadi pantauan kita dalam menganalisa dan memilih saham pada hari ini itu ya Bapak Ibu. Dan juga setiap pagi saya share koran kalau saya dapat share-sharannya ya, bisa dibaca-baca saja di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang edukasi saya. Biasanya kalau saya ada edukasi, saya share juga ke grup. Nah, ini terjadi di sore hari, Bapak Ibu. Terjadi di sore hari ketika market tutup. Nah, saya kasih informasi ini ya, Bapak Ibu, mengenai sektor mana aja yang lagi minus dan naik. Di sini mayoritas turun ya. Contoh di sini ya, tercatat 207 saham menguat dan 300 melemah, bla bla bla, bisa dibaca sendiri. Lalu saham yang ditutup menguat ada Aman ya, ARA hari ini, Cleo 5% ya. Nah, bisa dibaca-baca aja. Lalu yang ditutup melemah, apa alasan tim Mirai ya? Tim Mirai memberikan hanya memberikan informasi mengenai saham ini, saham Aman dan Cleo, padahal masih banyak saham-saham lain juga yang mungkin menguat ataupun melemah ya. Kalau dikasih informasi semua Bapak Ibu capek juga. Jadi memang pilihan tim riset dari Mirai yang memang menentukan hari ini saham ini memang layak untuk masuk analisa gitu ya. Jadi dicolek, diambil satu-satu aja gitu ya Bapak Ibu. Pendekatannya dari mana? Saya juga kurang paham. Yang jelas di sini ringkasan saja, hanya sekedar informasi saja saham-saham yang mengalami kenaikan maupun penurunan pada hari itu ya. Sorry ada yang lewat. Lalu di sini juga ada closing bell ya, closing market. Di sini bisa kita lihat net buy value-nya terbanyak adalah Aman, TPIA, Goto dan PNLF dan Unilever. Net sell-nya juga di sini bisa kita lihat dan informasi lainnya juga bisa kita lihat di sini ya. IHSG melemah 0,64%, 46 poin di area 7.100. Oke. Net sell asing sebanyak 1 triliun Bapak Ibu. Ya, transaksi value-nya adalah 15 triliun ya. Total transaksi asing ya Bapak Ibu. Jadi net sell asing ini cukup gede juga Bapak Ibu. Dan di sini juga ada video penutup dari Mirai ya. Monggo bisa di-download aja dan disimak secara bersama gitu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga informasi yang selalu saya berikan ke grup bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan ya ini rekomendasi sudah saya share ya, berdasarkan memang kapasitas dan pendekatan indikator-indikator yang memang dikuasai oleh tim-tim dari Mirai Asset. Oke, jadi ya terkadang memang
saya memberikan informasi atau rekomendasi dari saya pribadi, tapi juga lebih seringnya ya tim dari Mirai ini memang sudah cukup mumpuni dalam memberikan analisa ya, dalam memberikan rekomendasi. Jadi saya rasa cukup gitu, karena kalau kebanyakan rekomendasi yang saya berikan ke grup, maka para nasabah juga jadi pusing gitu. Oh, mau ikutin yang mana nih? Ya, saya mau analisa terlalu banyak gitu ya. Jadi kita fokus ke rekomendasi-rekomendasi atau saran-saran dari tim analis ya yang sudah dikasih ke kita gitu. Nah, saya rasa juga sama ya Bapak Ibu ya. Untuk si small cap ini cukup bagus kita gunakan untuk scalping ya Bapak Ibu di jam opening ya. Seperti yang kita tahu tadi BBYB sempat naik walaupun ditutup turun ya kalau tidak salah. Elite SMGA juga sama ya, SMGA ini ya. Elite saya tidak terlalu mantau tadi, cuma untuk SMGA nih menarik tadi ya, sempat naik walaupun turun lagi ya. Dan untuk ini ya daily technicalnya ya cukup bagus untuk kita save, untuk kita simpan dalam jangka menengah. Seperti yang kita lihat di sini Bank Mandiri kan. Nah, memang di sini area terendahnya di 5950 dan hari ini tadi menyentuh ya. Jadi seharusnya besok itu potensi naik ya Bapak Ibu, harapan kita begitu. Jadi ya cukup bagus informasi yang diberikan, dan balik lagi keputusan investasi, jual beli semua diserahkan ke Bapak dan Ibu. Saya dan tim dari Mirai Aset hanya sekedar memberikan rekomendasi dan saran ya. Semua tanggung jawab atau rekomendasi sifatnya disclaimer on ya Bapak Ibu ya, ditanggung oleh masing-masing nasabah maupun para investor maupun trader ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada baiknya kita baca informasi yang saya selalu berikan ke grup ini ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu selalu diberikan hasil yang maksimal dan cuan selalu pastinya. Terima kasih. Sekian dari saya, ketemu di video saya selanjutnya.